Hubungan seksual merupakan pelengkap suatu hubungan rumah tangga. Bahkan mungkin bagi beberapa orang dianggap pemanis hubungan. Tapi, tidak jarang ditemui urusan ranjang bisa juga menjadi momok besar dalam hubungan rumah tangga. Banyak orang berpikir keinginan seksual hanya berputar soal hormon atau fisik semata. Padahal, pada perempuan, otak dan keterikatan emosional memegang peran yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Untuk mengetahui lebih dalam, simak video kali ini. Bagi kaum Hawa, hubungan seksual bukan hanya kepuasan dan kebutuhan biologis semata. Dalam studi yang meneliti faktor-faktor rendahnya gairah seksual pada perempuan, kedekatan emosional, rasa dihargai, dan kehangatan dalam hubungan adalah prediktor terkuat timbulnya hasrat seksual. Ketika dalam hubungan yang terjadi adalah menumpuknya konflik yang tak kunjung diselesaikan, komunikasi yang buruk dengan pasangan, perasaan tidak dihargai, bahkan kekerasan, otak akan memprioritaskan perlindungan emosional di atas gairah seksual. Gairah seksual pada wanita melibatkan jaringan otak yang kompleks. Saat otak memproses rangsangan seksual, beberapa area penting teraktivasi, seperti prefrontal cortex, amigdala, insula, dan dopamin. Prefrontal cortex memproses rangsangan, menilai rasa aman. Amigdala memproses emosi dan rasa aman. Insula memproses sensasi rangsangan seksual di tubuh. Dopamin berkaitan dengan kebahagiaan, keinginan, dan sistem reward. Jika otak merasa aman, berada dalam situasi yang menyenangkan, dan kondisi emosional yang positif, maka rangsangan seksual akan diterima dan diperkuat di otak. Sebaliknya, stres, konflik hubungan, atau emosi negatif membuat prefrontal cortex justru menghambat sinyal seksual. Yang menarik, otak perempuan sering menunjukkan keterlibatan emosional lebih kuat saat memproses rangsangan seksual. Artinya, perasaan dekat dan terhubung secara emosional dapat memperkuat respons seksual di otak. Kami interupsi video ini sebentar ya. Sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum, dan kamu menyukai video-video Neuron, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala Neuron? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Selain masalah kedekatan emosional, beberapa penyakit maupun kondisi kronis juga dapat mempengaruhi rendahnya minat hubungan seksual. Kondisi penyakit kronis menurunkan gairah seksual dalam berbagai dimensi. Pertama, pandangan mengenai citra diri ataupun rasa percaya diri. Lalu kelelahan fisik dan mental melawan penyakit. Dan stres psikologis yang ditimbulkan oleh penyakit, serta perubahan dinamika hubungan dengan pasangan. Ketika tubuh sedang berjuang melawan penyakit, otak lebih memprioritaskan pemulihan dan perlindungan diri ketimbang keintiman maupun hasrat seksual sebagai bentuk adaptasi dari perubahan situasi. Faktor lain yang mempengaruhi gairah seksual adalah hormon. Terdapat 3 hormon seks pada tubuh wanita: progesteron, estradiol yang merupakan salah satu bentuk estrogen, dan testosteron. Baik estradiol maupun testosteron telah diidentifikasi sebagai hormon yang paling berpengaruh terhadap gairah seksual wanita. Kadar estradiol secara alami berfluktuasi sepanjang siklus menstruasi, dan gairah seksual cenderung meningkat selama fase ketika kadar estradiol tertinggi, terutama di sekitar ovulasi. Pola ini menunjukkan bahwa estradiol meningkatkan gairah seksual dengan mempengaruhi area otak yang terlibat dalam sistem reward, fokus, dan gairah seksual, serta dengan meningkatkan respons seksual fisik, seperti peningkatan aliran darah ke area genital dan lubrikasi vaginal. Faktor berikutnya yang ternyata paling penting adalah pikiran yang timbul saat berhubungan seksual. Jika saat berhubungan seksual yang terus muncul adalah pikiran negatif, seperti tidak nyamannya berhubungan seksual, ingin buru-buru menyelesaikan semuanya, merasa insecure karena penampilan, dan lain-lain, maka hal ini akan sangat menurunkan gairah seksual. Gairah seksual pada perempuan bukan seperti saklar on-off, melainkan hasil integrasi dari pemikiran, kedekatan, dan ikatan emosional, serta faktor fisiologis. Dengan memahami ini, seharusnya pertanyaan, kenapa istri tidak mau, diubah menjadi, apa yang harus saya lakukan agar dia merasa aman, dihargai, dan ikatan emosional kita menjadi lebih kuat. Karena seringkali, saat relasi emosional membaik,
otak pun ikut membuka ruang bagi keinginan seksual. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.